Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salam bingit, jumpa kembali di channel Samudra Misteri, channel sederhana, spiritual supernatural, explore, history, religi, education. Kita kaji, kita bahas bersama untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Oke, sahabat semua di mana saja berada, pada sesi kali ini kita akan membahas full khasiat surat Yasin. Full khasiat rahasia hikmah surat Yasin. Surat Yasin itu sangat tinggi derajatnya, adalah nyata berkahnya dan terkenal fadilah keutamaannya. Ternukil di kitabnya Syekh Ad-Dairabi Al-Kabir bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu memiliki kalbu, dan kalbunya Al-Quran adalah surat Yasin. Untuk urusan duniawi, surat Yasin ini seperti pisau, seperti silet, mau digunakan untuk apa saja, multifungsi, karismatik, kewibawaan, kerejekian, penaklukan, kemenangan, kejayaan ada. Disebutkan oleh Imam As-Sanusi dalam kitabnya, bacalah surat Yasin karena di dalam surat Yasin tersebut terdapat 20 barokah. Tidaklah dibaca oleh orang yang lapar kecuali dia akan kenyang. Tidak pula dibaca oleh orang yang kehausan kecuali akan hilang hausnya. Tidak pula dibaca oleh orang yang telanjang tak berpakaian kecuali dia akan mendapatkan pakaian. Tidak pula dibaca oleh bujangan kecuali dia akan cepat menikah. Dibaca oleh cewek maupun cowok yang lagi jomblo, istiqomahkan membaca surat Yasin dengan bersungguh-sungguh mengharapkan kepada Allah, ditirakati, diriyadoi, dipuasai, sholat malam full, ibadah full, insya Allah jodoh cepat datang. Jika dibaca oleh orang yang ketakutan, dia akan merasa aman. Jika dibaca oleh orang yang sakit, maka dia akan sembuh. Jika ia dibaca oleh orang yang ada urusan dengan hukum ataupun di penjara, dibacakan untuk beliau, maka akan cepat selesai urusannya. Apabila dibaca oleh musafir, orang yang di dalam perjalanan ya, maka orang tersebut akan mendapatkan pertolongan di dalam perjalanannya. Jika dibaca oleh orang yang susah, maka orang tersebut akan hilang kesusahannya. Jika dibaca oleh orang yang tersesat, maka ia akan mendapat petunjuk. Jika dibacakan pada barang yang dicuri atau orang kehilangan, maka barangnya akan kembali. Ini kalau kita kehilangan barang, yaitu dengan puter giling ya, puter giling pencuri. Dibacakan surat Yasin 41 kali dengan cara mengundang orang. Nah, orang banyak baca Yasin 41 kali. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki kembali, maka barang tersebut akan kembali. Namun jika Allah menghukum, maka jika Allah tidak menghendaki barang itu kembali, pasti malingnya atau orang yang jahat itu tadi akan mendapatkan azab
atau hukuman atau keadilan dari Allah, biasanya menderita sakit yang berkepanjangan dan tidak akan pernah sembuh sebelum dia akan memohon maaf atau meminta maaf kepada sohibul atau empunya yang punya barang yang dia curi. Nah, ketika menurut Sayyid Abu Hasan As-Sazili, ketika Anda ketakutan hendak menghadap penguasa, pemimpin, bos, majikan, bacalah surat Yasin. Jadi surat Yasin juga untuk membungkam atau menundukkan, melemahkan hati bos, majikan, penguasa, pemimpin, dan lain-lain. Jadi surat Yasin itu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, khasiatnya. Menurut Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang membaca surat Yasin satu kali sama dengan membaca Al-Quran sampai khatam 10 kali. Siapa saja yang membaca surat Yasin setiap malam sampai dia mati, maka termasuk mati syahid. Jika dibaca pada waktu pagi, maka memperoleh kegembiraan sampai sore. Dan jika dibaca di sore hari, maka dapat gembira sampai pagi. Jika dibaca 41 kali di tengah malam, setiap selesai sekali membaca Yaman kola li syai'in kun fayakun, lalu mohon kepada Allah apa yang dibutuhkan, insya Allah berhasil. Jadi ketika malam hari sudah sholat hajat, baca Yasin 41 kali, lalu ketika inama amur hizaratasan yakul kun fayakun itu, lalu bermohonlah kepada Allah apa hajatmu, urusan kerezekian, urusan jodoh, urusan kepangkatan, urusan kederajatan, dan segala macam urusan duniawi, munajatkan, mohonkan lewat surat Yasin ini, lewat wasilah atau tawasul surat Yasin ini. Sudah membaca 41 kali, lalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Anda dibaca tengah malam. Jika nggak sanggup sendiri, yang mengundang orang banyak, bikin suatu majelis, baca surat Yasin 41 kali, lalu mohonkan hajat kita atau doa kita, kebutuhan kita. Jika ada orang yang takut kepada kezaliman dan pengaruh seseorang yang bertahta, maka hendaklah membaca surat Yasin 1 kali sebelum keluar rumah. Lalu datangilah orang tersebut. Di surat Yasin juga bisa untuk blessing, pemberkatan, pengasmaan atau pengisian ya. Jika Anda mempunyai hajat dengan seseorang atau kebutuhan seseorang, mau pinjam uang atau nagih, untuk nagih sama orang, itu baca dulu surat Yasin 25 kali, lalu berangkatlah, insya Allah berhasil. Jika dibacakan orang yang akan mati, maka tidak akan dipersulit menuju kematiannya. Karena apa? Karena di dalam surat Yasin itu ada kalimat Yasin. Yasin itu adalah salah satu nama atau julukan beliau baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dibacakan surat Yasin orang yang akan meninggal sulit, itu akan diberi kemudahan. Karena apa? Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk rahmat seluruh alam, artinya alam dunia dan alam akhirat. Nah, ketika orang hendak akan mati, itu akan menuju alam akhirat. Maka jika dibacakan surat Yasin, maka akan diberi kemudahan. Jika dibacakan pada mayat di dalam kubur, maka diringankan siksanya. Jika mayat sudah dikuburkan, kita berziarah ataupun dari rumah ataupun orang banyak membacakan surat Yasin, yang pahalanya yang dipahalkannya di atas namakan mayit tersebut, maka diberi keringanan siksa di dalam alam kubur. Jika ditulis dan dilebur dengan air lalu diminum, sama dengan meminum air 1000 macam obat dari seluruh penyakit. Jadi surat Yasin juga bisa untuk pengobatan. Membuat air obat bisa.
juga bisa untuk menetralisir pekarangan atau rumah yang dihuni oleh jin atau angker sehingga sering mengganggu. Dibacakan di air 41 kali, lalu airnya disiram-siramkan di seluruh ruangan ataupun pekarangan. Boleh juga pakai garam kasar yang dibacakan surat Yasin. Boleh juga dibacakan pada batu 4 biji kemudian dilempar ke penjuru pekarangan atau lain-lain. Bisa juga ini untuk surat Yasin ini untuk keselamatan atau pagrawa atau halimun atau mengaburkan pandangan orang-orang zalim, yaitu ayat 1 sampai dengan 9. Itu kalau diamalkan untuk halimun atau mengaburkan pandangan orang zalim, orang yang berjalan kepada kita tidak akan melihat kita. Bisa juga surat Yasin ini untuk mempermudah datangnya dan terbukanya pintu rezeki. Jadi caranya bacalah surat Yasin itu 41 kali di tengah malam. Lalu setelah selesai bermohonlah kepada Allah, ya Allah, datangkanlah rezekiku dari segala penjuru arah dengan berkah, karomah dan mukjizat surat Yasin yang saya baca. Kira-kira begitu dengan bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Arab untuk orang awam kan berat. Di bahasa sudah membaca surat Yasin 41 kali, ya Allah dengan barokah, karomah, mukjizat surat Yasin yang saya baca, ya Allah kabulkanlah permohonanku, datangkanlah rezekiku dari segala penjuru arah mata angin, dan berilah aku kesehatan dan keselamatan agar aku bisa selalu istiqomah di jalanmu. Itu lakukan jangan hanya sekali, minimal seminggu sekali yang membaca Yasin 41 kali jika ingin berhasil dalam hal keduniawian, pangkat, derajat, kekayaan, kemuliaan, dan keselamatan. Kalau untuk menghancurkan orang yang selalu zalim dengan kita disakitin orang terus, kita dizalimin orang terus, yaitu bacalah surat Yasin itu 27 kali sudah sholat subuh sampai 40 hari. Itu musuh akan hancur dengan sendirinya karena kita disakiti terus, diserang terus menerus, difitnah terus menerus. Itu musuh akan hancur dengan sendirinya. Tapi yaitu 40 hari sudah sholat subuh dibaca 27 kali surat Yasin. Salam wingit sahabatku di mana saja berada. Itu tadi mengenai khasiat dari surat Yasin ya, banyak sekali. Bahkan ada yang menggunakan surat Yasin ini untuk mengangkat benda-benda gaib, benda-benda kuno yang terpendam. Itu mungkin dengan melek terus ya, dengan tirakat, yaitu tidak tidur terus ambil membaca surat Yasin. Ini tidak sekali jadi, bisa jadi sampai 7 malam, bisa jadi sampai 3 malam, tergantung petunjuk yang didapat. Ini kalau bagi yang udah imannya kuat, makomnya tinggi, jika surat Yasin dibaca 41 kali itu dengan doa tertentu, maka di pagi harinya dia akan mendapatkan rezekinya di bawah bantal kepalanya. Di sebagian kisah-kisah salaf, kisah-kisah zaman terdahulu pernah disebutkan. Barang siapa yang membaca surat Yasin di permulaan siang, ia akan senantiasa bahagia hingga malam hari. Dan barang siapa membaca surat Yasin pada permulaan malam, ia akan senantiasa bahagia hingga pagi hari. Mengapa surat Yasin banyak dibaca orang? Karena surat Yasin itu beribu-ribu tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, surat Yasin sudah terdengar menggema di ars. Barang siapa membaca surat Yasin pada sehelai benang dan setiap sampai pada lafal mubin, membuat satu simpul hingga berjumlah 7 simpul,
Sebab di kata mubin dalam surat Yasin itu diulang sebanyak 7 kali. Kemudian benang itu diikatkan pada lengan kanan orang yang menderita sakit panas, maka ia akan dibebaskan dari sakit tersebut dengan izin Allah. Kalau terlalu berat ya dibaca 1 kali saja di air, diusapkan ke orang yang sakit dan dibuat minum sebagian. Bisa juga dibuat untuk mandi, untuk menetralisir energi-energi negatif ataupun serangan guna-guna yang terlanjur masuk, serangan pelet yang terlanjur masuk, serangan ilmu gaib hitam yang sudah terlanjur masuk ke dalam badan. Jadi juga bisa untuk membalikkan serangan-serangan gaib lawan. Kalau untuk menetralisir ya dibacakan di air, dibuat mandi, sebagian dibuat minum, dibasuhkan. Untuk minum diusahakan sampai 7 hari. Selanjutnya, alhamdulillah sahabat, salam wingit. Bacalah surat Yasin di mana saja Anda berada. Karena surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Barang siapa memiliki musuh atau orang zalim yang telah menzaliminya dan ingin membinasakannya, ambillah batu bata dan letakkan di antara kedua tanganmu ketika engkau berada di pinggir sungai atau telaga seraya menghadap kepadanya, menghadap arah di mana dia berada. Kemudian bacalah surat Yasin sebanyak 41 kali. Setiap selesai membaca sekali, buatlah sebuah garis pada batu bata tersebut. Setelah selesai membaca surat Yasin, sholatilah batu bata itu dengan sholat jenazah dan gambarlah musuh yang dituju pada batu bata tersebut. Kemudian lemparkan batu bata itu ke dalam sungai atau telaga, maka sungguh musuh itu akan cepat binasa. Sahabatku di mana saja berada, ini sekelumit saja ya tentang surat Yasin, khasiat surat Yasin. Jadi untuk pengobatan sihir, guna-guna pelet dan sebagainya. Dikisahkan juga di dalam kisah lain ada seseorang menceritakan pengalamannya ya, pada suatu masa seseorang itu menempati suatu rumah, namun selama itu dia diganggu akan mimpi yang seram-seram, menakutkan, sehingga dia mengalami keadaan yang takut ketika hendak tidur. Ketika dia tidur, ketika dia mengetahui atau membaca khasiat-khasiat, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan surat Yasin ini, kemudian ketika hendak tidur dia membaca surat Yasin 7 kali. Itu yang dibaca adalah surat Yasin ayat 1-9 ya, dikisahkan begitu. Lalu hilanglah mimpi-mimpi buruk itu. Nah, kemudian ada cerita atau kisah dari seorang santri pada suatu ketika ia kehilangan pakaian di tempat dia ngaji atau di pondok pesantren ya. Kain, baju, dan pecinya dicuri orang dan duitnya dicuri orang, tetapi seorang pun, kawan-kawannya pun tidak ada yang mengaku atau tahu. Kemudian dia mengambil keputusan untuk membaca surat Yasin 41 kali. Maka mohon kepada Allah, keadilan kepada Allah, agar barangnya dikembalikan dengan selamat. Nah, maka dengan pertolongan Allah, barang tersebut akhirnya dikembalikan secara diam-diam. Nah, kalau seandainya tidak dikembalikan secara diam-diam, dia akan mengalami kehancuran atau sakit yang tanpa obat, nggak bisa diobati kecuali dia memohon maaf. Itu yang sering terjadi seperti itu. Ada orang mencuri mentok atau itik milik seseorang, akhirnya yang punya sudah jengkel karena terjadi berulang kali ya, itiknya hilang, akhirnya dibacakan surat Yasin ini 40 hingga 41 kali. Akhirnya
orang tersebut mengalami sakit yang berkepanjangan yang tidak sulit mencari obatnya, dan akhirnya dia minta maaf kepada orang yang punya itik, baru penyakitnya bisa sembuh. Ada cara lagi ya, kalau dibaca 41 kali ini boleh dicicil setiap 1 hari semalam sekali hingga 41 hari. Itu setiap baca 1 kali sebutkan hajatmu, sebutkan permohonanmu, sebutkan doamu. Nah itu rutin, setiap 1 hari 1 malam 1 kali, baru sebutkan doamu, sebutkan hajatmu, sebutkan keinginan. Tapi rutin 41 hari itu jangan putus. 40 hari ataupun 41 kali, 41 hari boleh, 40 hari boleh, 41 hari boleh. Nah itu bacaannya jumlahnya 41 kali dibagi 41 hari, jadi 1 hari 1 malam 1 kali. Kalau 40 hari nanti kurang sehari, nah, 41 kali ya. Biar mustajab ya, yakinkan di dalam hati, yakinkan di dalam diri, ada Allah, ada saya, ada Allah, ada saya, ada Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada, kita ada karena Allah. Karena Allah menciptakan kita. Kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wingit Samudra Misteri.